Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Damai kasih-Nya terus melingkupi kita sekalian. Amin. Saat ini berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Februari 2024. Pembacaan kita diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga kami terus menjadi hamba Kristus yang tulus, menjalani hidup kami dalam memberitakan kasih-Mu, bahwa kami terus mengasihi Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Namun hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah memimpin kami di jalan kebenarannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah hamba Kristus yang tulus. Pesua malambuna Kristus. Saudara-saudara, apa yang ada di dalam hati kita saat kita melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya? Tentu setiap kita punya respons. Ada orang yang tulus melayani karena mengasihi Tuhan, tetapi ada pula orang yang melayani karena ingin membesarkan dirinya. Ia ingin terlihat hebat, ia ingin terlihat rohani, ingin menonjolkan kemampuan dan mencari keuntungan pribadi. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita di jemaat Korintus, kehadiran para guru palsu merupakan ancaman bagi kehidupan orang beriman. Mereka merusak ajaran-ajaran yang murni tentang Kristus dan berpura-pura sebagai hamba Kristus yang sejati. Mereka adalah penipu yang menyimpangkan iman umat di Korintus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan pemberitaannya berbeda dengan para rasul yang tak ada taranya. Para pengajar palsu itu
untuk mencari keuntungan pribadi. Paulus menegaskan bahwa ia tidak sama dengan mereka. Dengan sepenuh hati ia memuliakan Tuhan agar Injil diberitakan. Sebab itu ia berkata-kata dan berbuat seolah-olah ia berada di hadapan Allah dan melakukannya dengan ketulusan hati. Lebih lagi, oleh karena ketulusan hati dan tujuan-tujuan yang murni dalam memberitakan Injil, Tuhan selalu membuka jalan bagi pelayanan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, usahakanlah kemurnian diri sebagai hamba-hamba Kristus, agar hidup kita dan pelayanan kita berkenan baginya. Layanilah Tuhan dengan ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dengan maksud dan motivasi yang benar, yakni karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu saat ini mengajarkan kami menjadi hamba Kristus yang tulus, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Kristus dengan motivasi yang benar, yakni kami mengasihi Tuhan. Ya Bapa, berkati jemaat-Mu dengan aktivitas mereka, dengan kegiatan mereka. Tuhan menolong mereka dalam kebersamaan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya. Terpujilah kekal Engkau Bapa. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Juga untuk proses pemilu damai tahun 2024. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan. Kami bersama berdoa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, terus kita menyatakan hidup kita yang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyatakan cinta kasih-Nya buat kita semua. Karena itu teruslah mengasihi Tuhan. Shalom.